A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Imam Ahmad mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar di dalam tidurnya. Dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar di pagi hari. Jadi tidak ngambang mimpi itu. Ada mimpi yang begitu bangun lupa. Nah, ini tidak. Apa yang wahyu yang disampaikan di dalam mimpi Nabi itu jelas seperti sinar di pagi hari, terang. Nabi itu juga suka menyendiri, dan beliau sering datang ke Gua Hira lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang terbilang, dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pergi lagi untuk menyendiri di Gua Hira dengan membawa bekal. Berulang-ulang seperti itu. Pada suatu hari dikejutkanlah Nabi dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hira tersebut. Malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya lalu berkata, "Bacalah, Iqra," seperti ayat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawabnya, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Jadi Nabi itu bangsa dikenal orang yang tidak kenal baca tulis, karena saking pada saat itu banyak orang yang pintar, ya kan, dari kabilah-kabilah, golongan-golongan. Tapi untuk di keturunan Nabi, beliau adalah bangsa ummi, ya kan, bangsa yang tidak kenal baca tulis. Maka Nabi mengatakan, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah, Iqra." Nabi SAW menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk kedua kalinya hingga benar-benar aku kepayahan, lalu melepaskan aku dan berkata, "Iqra," bacalah. Aku menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku benar-benar kepayahan. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, "Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Sampai dengan firman-Nya apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 5. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah lalu bersabda, "Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Karena Nabi menggigil. Keturunan wahyu pertama, disampaikan wahyu pertama, Nabi menggigil luar biasa. Hal yang tidak biasa dialami Nabi, kemudian dialaminya, membuat Nabi menggigil. Maka mereka menyelimutinya hingga rasa takutnya lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya, "Mengapa engkau?" Maka Nabi SAW menjawab, menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, "Sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku." Khadijah berkata,
tidak demikian. Bergembiralah engkau. Maka demi Allah, Dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian Khadijah membawanya kepada Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Qusay. Waraqah adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya. Dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan dia adalah seorang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Khadijah bertanya, "Hai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini." Waraqah bertanya, "Hai anak saudaraku, apakah yang telah engkau lihat?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah berkata, "Dialah Namus, malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa. Aduhai sekiranya diriku masih muda, dan aduhai sekiranya diriku masih hidup di saat kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW memotong pembicaraan. "Apakah benar mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak sekali-kali ada seseorang lelaki yang mendatangkan hal seperti apa yang engkau bawa, engkau sampaikan, melainkan ia pasti dimusuhi. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidak sekali-sekali risalah yang dibawa setiap utusan Allah itu pasti kemudian dimusuhi. "Dan jika aku dapat menjumpai harimu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya." Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani saat itu, meyakini hanya karena dibatasi oleh usia, beliau hanya bercita-cita saja. Karena setelah itu beliau wafat. Tidak lama kemudian Waraqah wafat dan wahyu pun terhenti untuk sementara waktu hingga Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Jadi ada hikmah dari ayat ini. Iqra. Berapa huruf itu Iqra? Alif, Qaf, Ra. Alif, Qaf, Ra. Hamzah. Ya, kurang lebih seperti itu. Berapa huruf? 4 huruf. Ya kan? Kurang lebih 4 huruf. Nabi waktu itu dalam keadaan tidak tahu namanya membaca. Bayangkan saudara, Nabi bisa dikata nol sama sekali pengetahuan. Tidak bisa baca tulis. Jangankan menulis, membaca saja tidak bisa. Ya kan? Tapi karena kesungguhan Nabi ingin mau belajar, ya kan? Apa yang terjadi? Singkatnya, yang terjadi hari ini adalah kita sedang mempelajari apa yang sedang Nabi ajarkan kepada kita. Padahal Nabi dulunya sama sekali tidak tahu apa-apa. Apa hikmahnya? Ya kan? Hikmahnya adalah Anda yang saat ini, ya kan, tentunya kalau dalam hal membaca 90% orang rata-rata bisa membaca, ya kan? Apalagi menulis, ya kan? Setidaknya pernah makan bangku sekolah, ya kan? Terus apa yang membuat Anda tidak mau belajar, ya kan? Padahal Anda bisa membaca, ya kan? Bisa menulis, ya kan? Tapi apa yang menghalangi Anda tidak mau belajar, ya kan? Nabi saja tidak tahunya sama sekali, nol sama sekali. Karena Nabi mau belajar dan Allah menuntunnya, bisa. Nah, Anda segala peluang
jalan terbuka, lebar, terbentang luas di depan Anda. Apalagi saat ini, ya kan? Ada namanya teknologi, ya kan? Disediakan semua, Allah sediakan semua. Apalagi, ya kan? Apalagi yang membuat Anda tidak mau belajar, ya kan? Nah, jadi motivasinya adalah tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Karena segala sesuatu yang kau butuhkan untuk belajar sudah dipersiapkan, sudah dibentangkan di depanmu. Tinggal kau mulai, tinggal start. Jadi mulai saja, nanti Allah akan mudahkan jalannya. Nah, seperti itu. Mula-mula wahyu Al-Quran, pertamanya wahyu Al-Quran yang diturunkan adalah ayat ini, ayat 1-5 surat Al-Alaq, yang mulia lagi diberkati. Ayat-ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah karena kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat yang mula-mula diberikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu dari alaqah, segumpal darah. Dan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi apa yang manusia tahu hingga hari ini, saat ini, detik ini, oleh sebab pengajarannya Allah. Maka saya katakan, pengetahuan itu dasarnya dari Allah. Singkatnya, seperti yang saya katakan kemarin, kalau tidak ada bumi Allah ciptakan, tidak ada pengetahuan. Jangankan pengetahuan, ya kan? Kehidupan saja tidak ada. Jadi semua apa yang manusia ketahui karena pengajarannya Allah, ya kan? Karena apa yang telah Allah takdirkan untuk manusia. Manusia hari ini pandai berteknologi, Allah yang mengajarkan. Bukan hanya karena kemampuan manusia, Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan bagaimana manusia bisa menciptakan internet. Allah yang ajarkan, ya kan? Allah yang mengajarkan manusia bisa membuat aplikasi. Allah yang mengajarkan. Manusia hanya melakukan. Kalau bukan tuntunan Allah, ya manusia tidak bisa apa-apa. Ya kan? Gambarannya saja ketika ruhnya dicabut, bisa enggak manusia ngapa-ngapain? Enggak bisa. Terbujur kaku, enggak bisa ngapa-ngapain. Itulah contohnya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abul Bashar, Adam, dengan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, ada kalanya pula berada di dalam tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup 3 aspek, yaitu di hati, di lisan, dan di tulisan. Sedangkan yang di tulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Jadi ilmu itu bukan hanya ditulis, tapi perlu juga disampaikan dengan lisan. Karena ilmu terletak pada 3 aspek, di hati, di lisan, dan di tulisan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ilmu itu lebih baiknya ditulis saja, ya kan? Tidak usah disampaikan, ya kan? Itu namanya membatasi diri, ya kan? Membatasi diri, tidak mau berlatih, ya kan, untuk kemajuan. Sedangkan Soekarno saja, Presiden RI 1 Indonesia, ya kan, mengatakan bahwa kalau mau besar, ya kan, harus bisa menulis dan berorasi. Itu yang dilakukan Soekarno. Ada manusia yang membatasi dirinya hanya dengan tulisan saja. Harus juga disampaikan, tidak hanya dengan tulisan. Karena kadang manusia
pemahamannya terbatas ketika dengan tulisan. Ketika disampaikan bisa menjadi lengkap. Seperti itu. Atau lebih trennya sekarang ya ada daya serap melalui audio, ya kan, audio, visual, ya kan, virtual, seperti itu. Jadi tidak hanya audio saja, sekarang kita mau melihat juga, seperti itu. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 3-5. Di dalam sebuah asar disebutkan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan masih disebutkan pula dalam asar bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi ilmu tidak hanya sekedar dihafal saja, di hati, di lisan, tapi harus diikat agar bisa dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya, ditulis juga. Jadi jangan membatasi diri. Ilmu harus ditulisan. Semuanya dihafal, ditulis juga. Dan motivasinya ilmu itu diamalkan. Mengamalkan ilmu yang dikuasai, Allah akan menambah ilmu yang tidak diketahuinya. Jadi ketika hari ini Anda jangankan menghafal, mau tahu saja tidak mau belajar saja tidak mau. Bagaimana mau tahu hal berikutnya, ilmu berikutnya, ya kan? Membatasi diri dengan ketidaktahuan. Ketidaktahuan solusinya adalah bagaimana supaya tahu dengan belajar. Belajar kemudian diamalkan. Bagaimana mau mengamalkan tidak mau belajar? Bagaimana mau tahu dia tidak mau belajar? Tahu itu karena mau belajar, ya kan? Beramal itu karena belajar, kemudian diamalkan. Nah, ketika sudah sampai pada tingkat mengamalkan, ya kan, maka Allah akan tambah ilmu yang baru yang belum dia ketahuinya, sehingga akan tambah luas wawasannya, akan tambah lapang dadanya, ya kan, tidak sempit. Seperti itu. Jadi dalam hal belajar, perbaiki di awalnya, jangan sampai salah. Ketika dalam hal belajar di awalnya aja sudah Anda salah, maka seterusnya Anda akan salah dalam memahami sebuah ilmu, ya kan? Ketika hari ini Anda salah memahami tentang pencipta Anda, ya kan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama hidup Anda akan salah di dalam memahami pencipta Anda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara yang benar untuk memahami pencipta Anda? Yaitu seperti ini. Mempelajari kalamullah, firman-Nya Allah, yaitu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi manusia itu mulia, terhormat ketika manusia itu telah mulia dengan ilmu. Ketika manusia sudah berilmu, yaitu Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ketika dia tidak mempelajari Al-Quran, ya kan, buta sekali dengan Al-Quran, ya kan, dia hiraukan, ya kan, kalamnya Allahnya, kalam Tuhannya, ya kan, tidak dia pedulikan sama sekali, maka selama itu manusia di dalam kehinaan, buta dari ilmu. Karena ilmu itu hayatul Islam, napasnya Islam. Al ilmu hayatul Islam. Ibarat manusia kalau tidak ada napas ya mati, ya kan? Bayangkan saudara,
selama pandemi, ya kan, COVID, itu tabung oksigen sampai mahal, sampai langka, sehingga mahal dibeli orang. Diperjuangkan untuk orang beli agar manusia bisa hidup bernapas dengan oksigen. Oh, bayangkan. Nah, bayangkan ketika manusia tidak mendapatkan oksigen, mati. Nah, begitulah juga sesungguhnya ketika manusia mengabaikan tentang ilmu, dan ilmu itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah napasnya Islam. Jadi kalau saya kemarin katakan pondasi Islam, ini yang lebih penting, napasnya Islam. Pondasi tentunya tidak bisa berdiri kalau tidak ada napas. Maka saya katakan kemarin yang ditekankan adalah mencari ilmu. Ilmu itu adalah napasnya Islam. Kalau ilmunya tidak dipahami, bagaimana bisa mewujud? Nah, seperti itu. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Dan tonggaknya keimanan. Kalau sudah bisa bernapas dengan ilmu, maka dengan ilmu itu pula akan menegakkan keimanan itu agar tidak redup. Dengan ilmu, maka belajarlah ilmu. Setelah belajar diamalkan, ditambah lagi ilmunya oleh Allah. Seperti itu. Bagaimana mau ditambah ilmunya? Belajar saja Anda tidak mau. Ya kan? Ya sampai kapanpun tidak pernah tambah-tambah ilmunya. Yang diketahui hanya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, tahu tuh kaleng yang tidak ada isinya, nyaring aja, nggak ada isinya. Nah, seperti itu kalau tidak berilmu. Maka berilmulah, belajarlah. Ya kan? Segala sesuatu telah dibentangkan di depanmu. Apalagi yang kau ingin keluhkan? Apalagi yang kau ingin keluhkan? Segala sesuatu telah dibentangkan di depanmu. Fasilitas semuanya ada. Apalagi yang ingin kau keluhkan manusia? Ya kan? Tidak ada. Maka yang salah adalah manusia itu sendiri yang membatasi dirinya, ya kan, untuk maju. Jangan membatasi diri untuk maju. Mulailah, start. Ibarat sebuah pertandingan, kalau Anda tidak start, ya kapan Anda mau ke finish, ya kan? Nah, start. Ibarat balap, ya kan? MotoGP misalkan, ya kan? Start nih, ya kan? Ya, motor nih, start. Nah, kalau sudah start, maka akan menuju finish. Tapi kalau belum start, ya kan? Belum start, bagaimana mau menuju finish? Nah, maka startlah, mulailah supaya sama-sama menuju finish. Karena kehidupan itu tidak ada yang tahu. Bisa saja hari ini Anda mati, besok, lusa, atau kapanpun. Dan tentunya manusia berada di dalam waktu di mana dia harus berakhir. Karena kehidupan tidak ada yang abadi. Kehidupan ini tidak ada yang abadi. Akan sirna. Kehidupan ini akan sirna. Dan akan digantikan dengan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Dunia sirna, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Ah, seperti itu. Jadi di dunia ini tempat kita untuk menanam pahala sebanyak-banyaknya untuk memperoleh hasilnya di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita tahu saja bagaimana menikmati nikmat dunia. Dinikmati, ya kan? Selesai. Kita harus tahu juga bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini bagaimana bisa menikmati kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berapa lama? Tidak ada batas, selama-lamanya. Kalau di dunia ada batasnya. Umatnya Nabi batasnya 60 tahun. Berapa umur Anda sekarang? 30 tahun berarti tinggal 30. 40 tahun berarti tinggal 20.
50 tahun berarti tinggal 10 tahun. Kalau 60 tinggal menunggu waktu. Ya seperti itu kan gampangannya. Nah, jadi singkat itu waktu. Kalau waktu Anda tidak Anda isi dengan pahala, kebaikan yang akan dinikmati hasilnya di akhirat, selesai. Justru sebaliknya, manusia akan mengalami kehidupan yang sengsara di neraka juga selama-lamanya. Jadi ada dua tempat di akhirat itu, surga dan neraka. Ya kan? Surga ditempati oleh orang-orang yang beriman dan mau beramal solih. Neraka ditempati oleh orang-orang yang kafir, musyrik, ya kan, munafik. Sama, juga kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi jangan memilih kekal di neraka, tapi pilihlah kekal abadi di surga. Karena surga itu merupakan nikmat yang tiada tara, tiada bandingannya. Ya kan? Tiada bandingannya. Surga itu. Contoh, lihat itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di sisi Ka'bah. Ya kan? Yang berebutan orang untuk menciumnya. Itu batu dari surga. Dulunya putih, kemudian menjadi hitam. Karena dosa-dosa anak turunnya Adam. Melengket di situ. Lihat batu itu batu dari surga. Rebutan manusia untuk menciumnya. Itu baru batunya doang, sedikit, ya kan? Bagaimana kalau nikmat yang lainnya? Ya kan? Bagaimana kalau bidadarinya? Bidadari di surga itu wow, luar biasa. Bukan 1, 2, puluhan ribu. Ya kan? Dan bidadari itu bila dia pakai pakaian busana masih kelihatan, ya kan? Tulang sumsumnya masih tembus. Coba bayangkan, pakai pakaian saja masih tembus tulang sumsumnya, apalagi tidak. Itulah nikmat, salah satu nikmat di surga, dan akan diberikan bagi penghuninya, penghuni surga. Nah, semoga, ya kan, siapa yang kemudian berharap pahala hari akhirat, ya kan, semoga akan mendapatkannya. Nah, sekian, insya Allah disambung lagi di lain waktu. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.